Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknologi Rekayasa Internet kelas B yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Rahmat Adinata. Di sini saya memiliki rekan-rekan kelompok. Yang pertama ada Adam Fikri Nawibowo, ada Hafiz Arusal, ada Anas Adiswara, sama Amar Mustafa. Oke. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang, modul 11 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu lebih tepatnya modul 11 tentang IP version 4 addressing. Oke, selanjutnya. Oke, pada modul ini, objektif modulnya sini memiliki 5 bagian. Yang pertama yaitu tentang topik detailnya, yang pertama ada IP4 addressing struktur. Yaitu kami akan menjelaskan struktur alamat IP4 termasuk bagian jaringan, bagian host, dan subnet mask. Yang kedua, pada topik di sini kami memiliki tentang IP4 version unicast, broadcast, dan multicast. Pada bab ini kami akan membandingkan karakteristik dan penggunaan alamat IP version 4, unicast, broadcast, dan multicast. Yang ketiga, di sini ada type of IP version 4 address, yaitu kami akan menjelaskan alamat IP4 public, pribadi, dan khusus. Lalu yang keempat ada network segmentation, yaitu kami akan menjelaskan bagaimana subnet mengelompokkan jaringan untuk memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Yang terakhir, bab yang terakhir yaitu ada subnet and IP version 4 network, yaitu kami akan menghitung subnet IP version 4 untuk awalan 24 prefix. Oke, pertama-tama yaitu pada bab IP version 4 address struktur, di sini akan dijelaskan oleh rekan tim saya yaitu Anas. Untuk Anas saya persilahkan. Di sini saya mendapatkan bagian dari IPv4 address struktur IPv4 address. Di sini yang pertama ada network dan host function. Di IPv4 address terdapat 32 bit yang terdiri dari 4 kelompok atau 4 bagian. 4 bagian yang satu bagiannya itu mempunyai nilai 8 bit. Jadi 8 dikali 4 hasilnya 32 bit. Setiap bagian itu memiliki 8 bit. Bagian tersebut disebut dengan oktet. Jadi jadi 192.168.10 itu yaitu network version, dan di ujung ini 10 ini IP-nya. Host version. Jadi the subnet mask sini di bagian prefix let sini ada beberapa subnet mask. Setiap subnet mask berisikan 32 bit address, dan prefix let sini nilai hasil bilangan bitnya. Jadi prefix let ini yang bisa digunakan. Jadi semakin dia besar prefix let-nya, semakin besar subnet mask-nya, semakin sedikit user yang bisa menggunakan IP subnet mask tersebut. Jadi misalnya 255.255.255.0, di sini user bisa menggunakan sebanyak 25
4 sampai 254. Nah, untuk menghitung logical n, di sini logical n tuh operasi boolean, ya di mana ada satu n1 sama dengan 1, 0 dan 1 sama dengan 0. Jadi apapun yang di n0 itu hasilnya tetap 0. Di sini ada 1 itu true dan 0 itu false. Untuk identifikasi network address di IPv4, di sini IPv4 host address ada 192.168.10.10 dan subnet masknya 255.255.25.0. Jadi menentukan network hasilnya itu menggunakan bilangan boolean. Jadi seperti 1 dan 1 dia hasilnya 1. Jika 0 dan 1 dia hasilnya 0. Dan 1 ini tetap kosong. Jadi hasil dari IP host 4 address dan subnet mask yaitu 192.168.10.0. Nah, di sini kita menentukan network, host, dan broadcast address. Untuk subnet mask 255.255.255.0 atau /24, sini di dalam router terdapat network 10.1. Ini network addressnya 10.0, di sini 10.0. Nah, untuk mendapatkan di dalam /24 ini terdapat alamat IP yang pertama yaitu 10.1. Di sini 10.1 menjadi gerbangnya, menjadi gateway. Jadi sisa dari 2 sampai 254 itu merupakan IP yang bisa digunakan oleh user atau host. Dan kenapa tidak bisa sampai 255? Karena 255 itu merupakan broadcast dari IP ini. Bukan broadcast dari IP 192.168.10. Di sini sudah 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 menjelaskan beberapa tentang network broadcast dan selanjutnya dilanjutkan oleh Rahmat Adinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang bab kedua, yaitu tentang IP version 4, unicast, broadcast, dan multicast. Oke. Pertama-tama, sini kita akan saya akan jelaskan tentang unicast. Unicast itu sendiri adalah unicast transmission is sending a package to one destination IP address. For example, the PC at IP 172.16.4.1 yaitu yang yang ini ya. Oh, yang satu yang ini akan mengirimkan suatu paket atau pesan ke printer yang ber-IP 4.253 gitu. Ini adalah suatu simulasinya saja. Unicast itu sendiri kenapa dinamakan unicast? Karena adalah suatu satu sumber one source itu mengirimkan suatu package ke satu sumber one to one gitu. Jadi itu adalah definisi dari unicast sendiri. Oke. Nah, sebelum lanjut ke broadcast,
Unicast juga memiliki suatu persyaratan bagaimana unicast itu bisa dilakukan. Sebelum melakukan unicast, maka apabila kita memiliki beberapa perangkat, sini contohnya, memiliki banyak perangkat, tidak hanya source dan juga destination, tapi seperti 4.2 dan 3 4.3 ini kan bukan jadi tujuan dari paket itu kan. Makanya sebelumnya kita bakalan melakukan suatu komunikasi yang dinamakan broadcast. Broadcast sendiri ini adalah mission is suatu transmisi yang mengirim paket ke semua eh, alamat tujuan gitu loh. Jadi seperti contoh, seperti PC yang memiliki alamat 4.1 ini akan membroadcast atau mengirimkan ke seluruh perangkat yang tersambung pada suatu switch ya, itu akan dikirimkan semua dan akan kembali dengan unicast. Jadi one to all. Oke. Oke, selanjutnya pada multicast. Multicast ini memiliki artian seperti transmission is sending a package to a multicast address group. Nah, multicast ini adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh dari satu perangkat ke suatu grup atau suatu kelompok seperti PC itu apa PC 1 ini ke PC 2 dan 3 atau PC 1 ke semua laptop atau PC 1 ke semua PC itu tergantung suatu kebutuhannya. Oke, untuk memenuhi pemahaman tentang unicast, broadcast, dan multicast, di sini saya akan melakukan simulasi menggunakan tracer paket. Oke, di sini saya akan membuat satu simulasi menggunakan paket tracer, yang mana simulasi ini bertujuan untuk kita lebih memahami tentang unicast, broadcast, dan juga unicast. Di sini saya akan menampakkan beberapa perangkat seperti PC 0, PC 1, dan laptop 0. Dengan kita hubungkan menggunakan switch. Mungkin kita bakal ya, kita hubungkan dengan Copper Strike. Oke, setelah kita hubungkan, maka kita akan menunggu untuk koneksi. Oke, sebelumnya itu kita bakal mencoba nih, apakah bisa. Oh, sorry, kita menggunakan simulasi dulu. Eh, oh, sorry, kita belum menambahkan port ya. Port lagi, IP address, sorry. Oh, di luar kalau mau ngomong jawab beneran. Sorry. Tik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan juga tidak lupa 192 168 2 dan 2. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba terlebih dahulu akan mengirimkan dari PC 0 ke laptop 0. Sebelum kita melakukan simulation, maka kita akan mengedit filter yang kita butuhkan saja. Kita membutuhkan ARP dan juga XMP. Oke. Kini kita akan unchecklist saja. NS nggak perlu. Oke, kita akan mengirimkan pesan sebelumnya. Oke, kita reset dulu. Mungkin akan ada yang tertinggal. Nah, kita akan mengirimkan ke sini. Dan kita akan start. Kita akan melihat nih apa yang akan terjadi di sini. Nah, di sini yang sebelum yang saya jelaskan tadi, sorry, kita akan pause dulu. Nah, sini adalah yang saya jelaskan tadi.
Persyaratan dari Unicast itu adalah awal mula perangkat itu akan melakukan broadcast karena akan melakukan pengenalan perangkat pengenalan yang akan ditambahkan pada IRP dari perangkat tersebut. Oke. Nah, ini dari kita tadi akan mengirimkan suatu paket atau pesan dari PC 0 ke laptop 0. Dan dengan kita mengirimkan tadi, kita play tadi, itu di sini akan terjadinya broadcast. Itu adalah mengirimkan pesan ke seluruh perangkat yang terhubung pada suatu switch ini. Nah, dikarenakan PC 1 ini bukan menjadi tujuan, maka dia akan menolak ini bukan PC, bukan alamat saya gitu loh. Nah, nah, dikarenakan laptop 0 ini adalah alamat yang benar atau source destination destination IP yang benar, maka dia akan menerima dan akan mengembalikannya dengan jenis komunikasi unicast. Nah, seperti ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut, maka kita akan mencoba mengecek dulu sorry. Nah, setelah kita melakukan pengujian broadcast tadi, kita akan mencoba nih, kita bakal melihat apakah IRP itu sudah tercatat atau belum. Nah, di sini IRP-nya sudah tercatat 2.1. Tapi 2.2 itu kan belum tercatat karena kita belum melakukan pengenalan. Dikarenakan tadi PC 0 yaitu yang memiliki IP 2.1 ini sudah melakukan suatu komunikasi, maka di sini akan tercatat pada laptop 0 ini, yaitu adalah sudah tercatat pada IRP, daftar IRP-nya. Oke. Kita akan mencoba nih apa yang bakal dilakuin kalau perangkat sudah melakukan pengenalan. Saya akan resetnya terlebih dahulu. Kita akan mengirimkan pesan dari sini ke sini. Kita akan melakukan pengecekan. Apakah terjadi broadcast lagi atau unicast? Sini. Nah, ini dah. Ini adalah suatu apa namanya? Suatu komunikasi unicast yaitu dari one source to one destination. Yaitu PC 0 ke laptop 0. Dikarenakan sebelumnya sudah melakukan komunikasi yang terjadi broadcast dan IP dari PC 0 sudah tercatat di laptop 0 dan begitu pula laptop 0, IP laptop 0 sudah tercatat pada PC 0 pada IRP, maka komunikasi selanjutnya itu akan terjadinya unicast dan tidak akan tidak akan broadcast. Nah, kita akan lanjutkan. Oke, seperti ini dan ya, unicast. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai eh unicast, broadcast dan multicast dari IP version 4. Oke, kesimpulannya yaitu adalah unicast ini adalah komunikasi yang dilakukan dari satu sumber IP ke satu tujuan satu destinasi package itu tersebut atau one source to one destination. Nah, kalau broadcast itu adalah suatu komunikasi atau suatu pengiriman transmission yang dilakukan dari satu perangkat, satu source to all other destinations atau semua perangkat lain-lainnya, walaupun itu bukan menjadi tujuan destinasinya package tersebut. Nah, kalau multicast itu adalah satu perangkat sebagai source mengirimkan paket ke address atau yang sering dinamakan grup dan dan itu multicast sendiri mengirimkan bukan dari satu perangkat tapi banyak perangkat tetapi di beberapa ketentuan atau sudah melakukan persyaratan dari atau kebutuhan dari source itu sendiri yang sudah dilakukan oleh usernya. Seperti contoh ini dari yang ber IP 4.1 mengirimkan paket ke laptop 10.5 dan 10.6
oh ya, 10.5.2 ini. Oke. Sorry. Dengan IP 4.3 dan juga 4.4. Nah, printer dan juga PC yang ber-IP 4.2 dan printer 4.253 itu bukan sebagai destination, maka dia tidak akan menerimanya karena ini sudah dinamakan multicast. Nah, untuk bab selanjutnya ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Saya akhiri untuk penjelasan saya ini. Saya akan melanjutkan yang akan dilanjutkan pada teman saya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang type of IPv4 address. Oke, yang pertama di sini sebagaimana didefinisikan dalam RFC 1918, public IPv4 addresses dirutekan secara global antara router Internet Service Provider atau ISP. Kemudian yang kedua, private addresses adalah blok yang umum digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IPv4 address ke IPv4 internal. Jadi pada poin kedua ini IP private IP address adalah sekelompok eh, alamat IP yang ditetapkan untuk digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat digunakan di internet publik. Alamat-alamat ini diatur oleh standar RFC 1918 dan mencakup tentang eh, ini ya 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 dan juga 172.1.172.16.0.0/24 sampai 172.31.25.255.255. Yang ketiga 192.168.0.0/16 sampai 192.168.255.255. Organization sering menggunakan alamat IP private private address ini untuk perangkat mereka seperti komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Di dalam jaringan internal mereka, karena alamat-alamat ini tidak bisa diakses dari internet. Mereka menawarkan tingkat keamanan dasar dan mencegah bentrokan alamat IP dengan perangkat di luar jaringan lokal. Singkatnya, kalimat tersebut menjelaskan bahwa alamat pribadi adalah jenis alamat IP yang sering digunakan oleh organization untuk mengatur dan mengelola perangkat di dalam jaringan lokal mereka, sehingga tidak bisa diakses dari luar jaringan tersebut. Kemudian poin yang ketiga, private IPv4 addresses adalah tidak unik dan bisa digunakan eh, secara internal dalam jaringan apapun. Namun private addresses tidak dapat dirutekan secara global. Kemudian di routing to the internet, network address translation atau NAT mentranslate private IPv4 addresses ke public IPv4 addresses. NAT biasanya diaktifkan pada router edge yang terhubung ke internet. Itu mentranslate eh, private addresses internal menjadi public global IP addresses. Kemudian pada special use IPv4 addresses, di sini ada loopback addresses ya. Nah, contoh loopback addresses adalah 127.0.0.0/8 atau 127.0.0.1 sam ke sampai 127.255.255.254. Biasanya diidentifikasi hanya
127.0.0.1 dan digunakan di host untuk mengtes jika TCP/IP eh, beroperasi. Nah, di sini di ping 127.0.0.1. Kemudian yang kedua link local addresses. Ini contohnya link local addresses adalah 169.125 1.254.0.0/16. Nah, atau 169.2.254.0.1 ke 169.254.255.254. Biasanya diketahui sebagai eh, private IP address yang otomatis atau eh, APP addresses atau IP address itu sendiri. Biasanya digunakan di Windows DHCP client ke self configure ketika eh, nah, DHCP server. Ketika tidak ada DHCP server yang tersedia. Kemudian legacy classful addressing pada RFC 790 atau 1981 mengalokasikan alamat IP v4 addresses di kelas. Yang pertama kelas A 0.0.0.0/8 ke 127.0.0.0.0/8. Kemudian yang kelas B 128.0.0.0/16 sampai 191.155.0.0/16. Pada kelas C 192.0.0.0 slash 24 sampai 253.255.0 slash 24. Kemudian pada kelas D 224.0.0.0 ke 239.0.0.0. Kemudian pada kelas E 240 sampai 255.0.0.0. Eh pada classful addressing banyak membuang banyak IPv4 addresses. Pada classful address telah digantikan dengan classes addressing, di mana mereka mengabaikan peraturan dari kelas A, classes A, B, dan C. Kemudian di sini ada assignment of IP address. The Internet Assignment Number Authority atau IANA memanage atau mengelola dan mengalokasikan blok eh, blok IPv4 dan IPv6 addresses ke 5 eh, ke 5 Regional Internet Registers atau RIRS. RIRS merespon untuk mengalokasikan IP address ke ISP. eh di mana memprovide IPv4 address blok menjadi lebih kecil, ISP lebih kecil dan organization. Oke, kemudian pada network segmentation saya lanjutkan kepada teman saya Hafiz Arusal Isfalana. Oke, di sini saya Hafiz Arusal Iswalana ingin menjelaskan tentang network segmentation. Oke, network segmentation, broadcast, domain, and segmentation. Domain siaran dan segmentasi. Oke, many protocol use broadcast or multicast. ARP use broadcast to locate other device. Host send DHCP discover broadcast to locate DHCP server. Yaitu maksudnya adalah banyak protokol menggunakan siaran atau multicast. Misalnya, ARP menggunakan siaran untuk menemukan perangkat lain. Host mengirim siaran penemuan DHCP untuk menemukan server DHCP. Yang kedua, switches.
propagate broadcast out all interface, except the interface on which it was received. Yaitu maksudnya switch menyebarkan siaran ke semua antarmuka, kecuali antarmuka tempat siaran tersebut diterima. Yang ketiga, the only device that stops broadcast is a router, yaitu satu-satunya perangkat yang menghentikan siaran adalah router. Yang keempat, routers do not propagate broadcast, yaitu router tidak menyebarkan siaran. Yang kelima, each router interface connect to a broadcast domain and broadcasts are only propagate within the specific broadcast domain. Yaitu setiap antarmuka router terhubung ke domain siaran dan siaran hanya disebarkan dalam domain siaran tertentu. Oke, selanjutnya problem with large broadcast domain. Yang pertama, a problem with a large broadcast domain is that this host can generate excessive broadcast and negatively affect the network. Yaitu maksudnya di sini adalah masalah dengan domain siaran yang besar adalah bahwa host-host ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Yang kedua, the solution is to reduce the size of the network to create smaller broadcast domain in a process called subnetting. Yaitu maksudnya adalah solusinya adalah mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain siaran yang lebih kecil dalam proses yang disebut ialah subnetting. Yang ketiga, dividing the network address 172.116.0.0/16 into two subnet of 200 user each 172.16.0.0/24 and 172.16.1.0/24. Yaitu maksudnya adalah di sini kita akan membagi alamat jaringan yaitu 172.16.0.0/16 menjadi dua subnet dengan masing-masing yaitu 200 klien atau 200 user yaitu 172.16.00/24 dan 172.16.1.0/24. Yang keempat, broadcast are only propagated within the smaller broadcast domain. Siaran hanya disebarkan dalam domain siaran yang lebih kecil. Oke, yang poin ketiga, reason for segmenting networks. Alasan melakukan segmentasi jaringan. Subnetting reduce overall network traffic and improves network performance. Yaitu subnetting mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Yang kedua, it can be used to implement security policies between subnets, yaitu ini dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan antar subnet. Yang ketiga, subnetting reduce the number of device affected by abnormal broadcast traffic, yaitu subnetting mengurangi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh lalu lintas siaran yang tidak normal. Yang terakhir, subnet are used for a variety of reasons including by location, group or function, and device type. Di sini subnet digunakan karena berbagai alasan termasuk yang pertama yaitu location atau lokasi, yang kedua group or function yaitu kelompok atau fungsi, yang terakhir tipe device type yaitu tipe perangkat. Oke, di sini materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Padanya dipersilahkan. Kembali lagi masih bersama saya Anas Aditya Suara. Di sini saya menjelaskan subnet dan IP version 4 network. Nah, di sini subnet on attack boundary ya. Di sini ada /8, /16, dan /24. Di sini using longer traffic legs the increases the number of hosts per subnet. Jadi di sini prefix legs-nya /8, /16, /24 dia itu semakin kecil prefix legs semakin banyak penggunaan yang dapat digunakan oleh host. Di sini /8 penggunaan sampai 16 juta sekian.
dan slash 16 654. Hasil dari ini, hasil bagaimana cara bisa menjadi hasil segini banyak. Nah, karena di subnet mas ini yang digunakan slash 8 kan hanya bagian sini. Kan terdapat 4 bagian, setiap bagian memiliki 8 bit. Nah, slash 8 tuh hanya memiliki satu bagian saja, sisanya kosong. Nah, jadi cara menghitungnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hingga 16. 2 pangkat 16 berarti. 2 pangkat 24. Jadi 2 dikali 2 sampai 24 hasilnya 16 ini. Dan sama slash 24 juga 2 dikali 24 dikali 28 dikali 2 16 dikali 2 32 dikali 2 64 dikali 2 128 dikali 2 256. Nah, karena 256 ini jadi 256 tuh semuanya totalnya. Jadi kenapa ditulisnya 254? Karena dikurangin 2, yaitu IP pertama, IP network dan broadcast. Nah, di sini ada contoh slash 16 dan slash 24. Di sini semakin kecilnya private class tadi, di sini pengguna itu bisa menggunakan IP dari 1 sampai berapa? Yang kosong ini ada 255 nih. Jadi user tuh bisa menggunakan 10.0.1 titik banyak lah hingga sampai 255. Dan ini yang slash 24 juga. Broadcastnya di ujung ya. Jadi slash 24 tuh dari 1 sampai 254. Yang bisa digunakan host itu 254. Karena yang 255 ini broadcastnya. Nah, untuk menghitung host ini, itu seperti tadi, semakin besar traffic light-nya, semakin kecil host yang bisa menggunakan alamat IP ini. Seperti ini slash 25. Jadi kan bit kan terdapat 4 bagian, 32 bit. Nah, yang digunakan slash 25 ini hanya bagian 3 dan ini satu nih, jadi 24 tambah 1 25. Jadi sisanya ini host yang bisa menggunakan yaitu 2 dikali 2 dikali 0 hingga hasilnya 128. Nah, yang tidak bisa terpakai itu karena IP IP network sama IP broadcast. Makanya yang bisa digunakan hanya 126 host. Dan ini slash lainnya. Jadi misalnya ini slash 30 itu yang bisa digunakan hanya 2 alamat IP. Yang 2 user yang bisa menggunakan di slash 30 ini. Karena yang tersisa kosong ini hanya 2. Jadi 2 dikali 1 dikali 2 kan 4. 2 dikali 1 2 dikali 2 lagi 4. Jadi ya yang satu network, yang satu lagi broadcast. Jadi yang digunakan hanya
Selanjutnya subnet A/16 and A/8 perfect. Dilanjutkan teman saya. Di sini nama saya Hafiz Arusal Isfalana ingin menjelaskan subnet A/16 and A/8 prefix. Sini create subnet with A/16 prefix. The table highlights all the possible scenarios for subnetting A/16 prefix. Di sini tabel ini menyoroti semua kemungkinan skenario untuk subnet awalan 16 prefix /16 prefix. Sini selanjutnya create 100 subnet with A/16 prefix. Consider a large enterprise that requires at least 100 subnet and has chosen the private address 172.16.0.0/16 as its internal network address. Maksudnya ialah pertimbangkan perusahaan besar yang memerlukan setidaknya 100 subnet dan telah memilih alamat pribadi 172.168.0.0/16 sebagai alamat jaringan internal. Yang kedua, the figure display the number of subnet that can be created when borrowing bits from the third octet and the fourth octet. Maksudnya yaitu gambar tersebut menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat saat meminjam bit dari oktet ketiga dan oktet keempat. Yang kedua, notice there are no up to 14 host bits that can be borrowed. Less 2 bits cannot be borrowed. Yaitu perhatikan sekarang ada hingga 18 bit host yang dapat dipinjam. Ya, 2 bits terakhir tidak dapat dipinjam. To satisfy the requirement of 100 subnet for the enterprise, 7 bits 2/7 sama dengan 128 subnet will need to be borrowed for a total of 128 subnets. Di sini maksudnya ialah di sini kita analisis dulu. Yang pertama analisis IP-nya 172.1.1.16.0.0/16. Berarti ada 16 bit untuk bagian jaringan dan 16 bit untuk bagian host. Untuk menciptakan 100 subnet perlu dipinjam bit dari bagian host. Ada 14 bit host yang dapat dipinjam dari oktet ketiga dan keempat. Bit terakhir tidak dapat dipinjam. Oke, di sini perhitungan diperlukan 7 bit untuk menciptakan setidaknya 100 subnet, yaitu 2/7 yaitu sama dengan 128 subnet yang mencukupi kebutuhan 100 subnet itu sendiri. Setelah meminjam 7 bit, format subnet akan menjadi 172.16.0.0/23, yaitu 16 bit awal plus 7 bit tambahan sama dengan 23 bit untuk bagian jaringan. Di sini selanjutnya create 1000 subnet with A/8 prefix, yaitu membuat 100 subnet dengan awalan /8. Consider a small ESP that requires 1000 subnet for its client using network address 10.0.0.0/8, which means there are 8 bits in the network portion and 24 host bits available to borrow towards subnetting. Maksudnya ialah, misalkan ada ISP kecil nih yang membutuhkan 1000 subnet untuk kliennya menggunakan alamat jaringan yaitu 10.0.0.0/8 yang berarti ada 8 bit. Di bagian jaringan dari 24 bit host tersedia untuk dipinjam ke subnetting itu sendiri. Oke. Yang kedua, to figure display the number of subnet that can be created when borrowing bits from the second and the third. Gambar di sini ialah tersebut menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat ketika meminjam bit dari bit kedua dan ketiga. Perhatikan, sekarang ada hingga 22 bit host yang dapat dipinjam. Misalnya, 2 bit tidak dapat dipinjam. To satisfy the requirement of 1000 subnet for the enterprise, 10 bits yaitu 2/10 sama dengan 1024 subnet will need to be borrowed for a total of 128 subnet. Di sini maksudnya ialah untuk memenuhi kebutuhan 1000 subnet bagi perusahaan 10 bit yaitu 2/10 sama dengan 1024 subnet perlu dipinjam dengan total 128 subnet. Di sini maksudnya ialah kita masuk ke di bagian subnetting dengan awalan 8. Pertama kita analisis terlebih dahulu dari alamat IP 10.0.0.0/8. Berarti ada 8 bit nih.
untuk bagian jaringan dari 24 bit untuk bagian host itu sendiri. Yang kedua, untuk menciptakan 1000 subnet itu perlu dengan bit dari bagian host. Yang ketiga, ada 22 bit host yang dapat dipinjam, yaitu 2 bit terakhir tidak dapat dipinjam. Kita masuk ke perhitungannya. Diperlukan 10 bit untuk menciptakan setidaknya 1000 subnet, yaitu 2 pangkat 10 sama dengan 1024 subnet yang mencukupi kebutuhan 1000 subnet. Setelah meminjam 10 bit, format subnet akan menjadi 10.0.0.0/18. 8 maksudnya 18 itu apa? 8 bit awal plus 10 bit tambahan, yaitu sama dengan 18 bit untuk bagian jaringan. Oke, kesimpulan dari materi ini ialah dalam kedua skenario, perusahaan dan ISP berhasil memenuhi kebutuhan subnet mereka dengan meminjam bit dari bagian host sehingga menghasilkan jumlah subnet yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya Mustafa ingin menunjukkan materi tentang subnet and IPv4 network. Oke, gimana? Terdapat sebuah jaringan yang berada di sebuah perusahaan akan memiliki sebuah intranet jaringan internal, yakni intranet company internal network typical using private IP4 address, di mana intranet jaringan internal perusahaan biasanya menggunakan alamat IP 4 pribadi, di mana perusahaan ini terdapat DMZ-A yang mengakses server internet perangkat DMZ menggunakan alamat IP publik. Kemudian di sebuah perusahaan dapat menggunakan 10.0.0.0/8 dan subnet pada batas jaringan /16 atau /24, di mana sebuah perangkat yakni DMZ harus dikonfigurasi dengan alamat IP publik. Oke. Kemudian yakni manage initiate host IPv4 address and maximize subnets. Nah, sebuah ya, meminimalkan alamat IPv4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan subnet. Nah, terdapat dua pertimbangan ketika merencanakan subnet. Pertama ada jumlah alamat IP, jumlah alamat host yang diperlukan untuk setiap jaringan. Kedua, ada jumlah subnet individual yang dibutuhkan. Di sini terdapat subnet mas, yakni ada 255.255.255.128. Kemudian ada subnet 255.255.255.192, di mana terdapat tabel yang menunjukkan sebuah subnet individual yang dibutuhkan untuk sebuah server publik. Ini subnet yang untuk memenuhi sebuah persyaratan. Oke. Kemudian terdapat sebuah contoh affiliation IPv4 subnet, di mana in this example convert headquarters has been upstream in public network address of 1.2.16.0/22, yakni sebuah contoh kantor pusat perusahaan telah diberi alamat jaringan publik. Ini sebuah server kantor pusat perusahaan diberi sebuah alamat IP publik, yakni 172.168.0/172.16.0.0 dan /20, di mana sebuah 10 bit host
dan ISP yang menyediakan 1.022 host alamat. Ini alamat host. Kemudian terdapat 5 situs dan 5 situs, oleh karena itu 5 koneksi ini ya terdapat 5 situs atau 5 koneksi di mana sebuah koneksi internet yang berarti berorganisasi untuk memerlukan 10 subnet dengan subnet besar memerlukan 40 alamat. Oke, sini terdapat. Kemudian yang ketiga, ini yakni it's allocates in subnet with subnet mas 255.255.255.2. Ya, ini sebuah subnet yang mengalokasikan 10 subnet dengan subnet mas /26 yaitu 255.255.255.192, di mana sebuah sebuah 5 ya. Nah, ada 5 situs yakni 5 koneksi internet yang berarti berorganisasi ataupun bekerjasama antara server lain dan server lain. Dan terdapat konversi alamat IPv4. Nah, terdapat definisi yakni mengingat topologi diperlukan 7 subnet. Oke. Nah, ada FLSN. FLSN. Di mana FLSN ini singkatan dari variable weight subnet mask. Di mana ada sebuah konfigurasi alamat IPv4 yang mengingat topologinya diperlukan 7 subnet yaitu 4 LAN dan 3 link WAN. Nah, 4 jumlah ini berjumlah host terbesar ada di gedung di 28 host. Di mana tiap-tiap host menerapkan sebuah skema subnetting tradisional pada skenario ini sangat tidak efisien. Kemudian ada FLSN dikembangkan untuk menghindari pemborosan alamat dengan memungkinkan kita meluluskan subnet pada subnet berikut. Kemudian pada sebuah FLSN terdapat sebuah topologi yang terdapat pada sisi kiri left side display the traditional subnetting scheme. Terdapat sisi kiri menampilkan skema subnet tradisional yaitu subnet mask yang sama. Sedangkan pada sisi kanan menggambarkan bagaimana FLSN dapat digunakan untuk membuat subnet dan membagi subnet terakhir menjadi 8 atau 30 subnet. Oke, ya. Kemudian saat menggunakan FLSN selalu mulai dengan memenuhi persyaratan host dari subnet terbesar dan melanjutkan subnet hingga persyaratan host dan subnet terkecil terpenuhi, di mana sebuah topologi yang subnet masing dapat memenuhi sebuah server. Kemudian ada topologi yang dihasilkan dengan VLSN diterapkan, di mana sebuah topologi yang pada gambar yang ada pada gambar tersebut, pada gambar ini sebuah topologi yang dihasilkan dengan FLSN yang diterapkan tersebut. Pada topologi ini terdapat penempatan alamat topologi VLSN, di mana dengan menggunakan subnet VLSN, jaringan LAN dan antar router dapat ditangani tanpa pemborosan yang tidak perlu seperti yang ditunjukkan pada diagram topologi ini, di mana sebuah topologi yang merupakan tentang subnet VLSN, jaringan LAN dan antar router dapat
ditangani tanpa pemborosan yang tidak perlu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, kemudian eh, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Adam Fikri Nanggung. Atas waktu dan tempatnya, saya persilakan. Oke, oke. Kemudian lanjut ke structured design. Di sini ada IPv4 Network Address Planning ya. IP Network Planning sangat menguntungkan untuk mengembangkan solusi terukur pada jaringan perusahaan eh, untuk mengembangkan skena pengamatan jaringan IPv4. Kita harus kita harus tahu bagaimana eh, bagaimana beberapa subnet dibutuhkan, bagaimana beberapa host membutuhkan particular subnet, apa device yang apa device yang berhubungan dengan subnet, dan juga part network yang mana yang digunakan sebagai private addresses dan mana yang publik. Dan juga banyak faktor yang lainnya. Dan kemudian planning yang kedua adalah memeriksa kebutuhan penggunaan jaringan organisasi dan bagaimana subnet akan disusun. Yang pertama, lakukan studi kebutuhan dengan melihat keseluruhan jaringan untuk menentukan caranya masing-masing wilayah yang akan dibagi atau tersegmen. Kemudian yang kedua, tentukan bagaimana berapa banyak subnet yang dibutuhkan dan bagaimana beberapa dan berapa banyak host per subnetnya. Kemudian menentukan eh, DHCP address pool dan layer 2 VLAN pool. Nah, di sini ada device addresses segment atau penetapan alamat perangkat ya. Dalam suatu jaringan ada berbagai jenis perangkat yang berbeda yang dibutuhkan oleh address ya. Yang pertama end user client. Kebanyakan kebanyakan penggunaan DHCP itu untuk mengurangi kesalahan atau error dan beban staf pendukung jaringan eh, pada klien pada klien IPv6 kita bisa mengobtain address information menggunakan DHCP v6 atau SLAAC. Kemudian yang kedua ada server and apa nih? Peripherals. Kemudian ada server and peripherals. Ini harus menggunakan eh, static IP address yang terprediksi. Kemudian yang ketiga ada server. Kemudian yang ketiga ada server yang dapat diakses dari internet. Server harus memiliki public IPv4 address. eh, kebanyakan lagi mas. Paling sering pada server ini paling sering menggunakan NAT ya. Kemudian yang keempat ada intermediary device.
Perangkat diberi alamat untuk manajemen jaringan, monitoring, dan security. Kemudian yang kelima ada gateway. Router dan firewall device adalah ini. Router dan firewall device adalah gateway bagi host yang ada di dalam network tersebut. Ketika pengembangan pada IP address, pada skema IP address, ini biasanya umumnya disarankan agar kita menggunakan kita memiliki eh, pola tertentu tentang bagaimana alamat dialokasikan ke setiap jenis perangkat. Mungkin seperti itu saja presentasi dari kelompok kami pada modul 11. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.